Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas Akvar 5B akan mempresentasikan statistika deskriptif. Berikut foto-foto dari kelompok kami. Agenda pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, pengukuran gejala pusat. Definisi statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistika deskriptif adalah gambaran tentang keadaan yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang nyata. Dianto 2001. Berikut penyajian data. Yang pertama ada tabel. Apa sih tabel itu? Penyajian data dengan kolom dan garis, sehingga penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan. Sugiono 2007. Adapun beberapa komponen tabel yaitu kolom, garis, angka, dan huruf. Yang kedua ada infografik. Infografik, penyajian data dengan infografik adalah teknik menyajikan informasi secara visual sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Syahid 2018. Berikutnya ada grafik. Selain dengan tabel, grafik adalah penyajian data yang cukup banyak digunakan dan komunikatif. Sugiono 2007. Ada piktogram. Piktogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objeknya. Misalnya, memperhatikan jumlah buku dengan menggambar diagram. Penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran adalah untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Sugiono 2007. Yang pertama ada tabel. Tabel dibagi menjadi dua, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Di tabel biasa, ada beberapa komponen. Yang pertama, tabel data nominal, tabel data ordinal, tabel data interval. Di tabel distribusi, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi kumulasi relatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Berikut contoh tabel data nominal. Komposisi pendidikan pegawai rumah sakit Wulyojati. Di sini nomor 1, bagian farmasi, tingkat pendidikan D3 ada 15 orang. Dan bagian farmasi tingkat pendidikan S1 ada 20 orang. Dan jumlahnya adalah 35. Dan bagian perawat di tingkat pendidikan D3 ada 25 dan tingkat pendidikan S1 ada 30 orang dan jumlahnya 55. Bagian bidan tingkat pendidikan D3 ada 20, tingkat pendidikan S1 25 dan jumlah bidan di tingkat pendidikan adalah 45 orang dan jumlah keseluruhan bagian di sini adalah 135 orang. Berikut contoh tabel data ordinal. Tabel dibagi menjadi dua, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Di tabel biasa, ada beberapa komponen. Yang pertama, tabel data nominal, tabel data ordinal, tabel data interval. Di tabel distribusi, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi kumulasi relatif,
dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Berikut contoh tabel data nominal. Komposisi pendidikan pegawai Rumah Sakit Wulyojati. Di sini nomor 1 bagian farmasi tingkat pendidikan D3 ada 15 orang. Dan bagian farmasi tingkat pendidikan S1 ada 20 orang dan jumlahnya adalah 35. Dan bagian perawat di tingkat pendidikan D3 ada 25 dan tingkat pendidikan S1 ada 30 orang. Berikut contoh tabel data ordinal. Apa sih tabel data ordinal itu? Yaitu data hasil penelitian yang berbentuk peringkat atau ranking. Misal, ranking kinerja yang paling banyak ada di nomor 1. Yang berbentuk persentase, misalnya 61% adalah rasio. Seperti tabel berikut. Di tabel 2, ranking kualitas kinerja di lab steril PIM. Contoh tabel interval. Tabel interval yaitu data yang disusun dengan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 4. Dan skor 1 berarti sangat tidak puas, dan 2 tidak puas, 3 puas, dan 4 sangat puas. Berikut contoh tabel tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Wulyojati. Contoh tabel distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi yang pertama mempunyai sejumlah kelas, yang kedua pada setiap kelas mempunyai kelas interval, dan yang ketiga setiap kelas mempunyai frekuensi atau jumlah. Contoh menyusun tabel distribusi frekuensi. Data berikut ini merupakan nilai uji mata kuliah biostatistik dari 150 mahasiswa. Berdasarkan data berikut, maka langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menghitung jumlah kelas interval. K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 150 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2,18 sama dengan 8,19. Jadi jumlah kelas interval adalah 9. Yang kedua, menghitung rentang data. Rentang data sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil ditambah 1. Contohnya, data terbesar sama dengan 93, data terkecil sama dengan 13, dan rentang data sama dengan 93 dikurangi 13 ditambah 1 sama dengan 81. Yang ketiga, menghitung panjang kelas. Panjang kelas yaitu rentang data dibagi jumlah kelas. Contohnya, rentang data sama dengan 81, jumlah kelas sama dengan 9. Dan bagaimana cara mencari panjang kelas? Yaitu 81 dibagi 9 sama dengan 9. Menyusun kelas interval. Secara teoritis, penyusunan kelas interval dimulai dari data yang terkecil. Contohnya, data yaitu 13. Tetapi supaya lebih kumulatif, maka dimulai dengan angka 10. Yang kelima, setelah kelas interval tersusun, maka untuk memasukkan data
Guna mengetahui frekuensi pada setiap kelas interval dilakukan dengan menggunakan tally. Dan yang keenam, cara memasukkan tally dengan tepat dan cepat adalah dengan menggunakan font tally mark. Yang ketujuh, setelah frekuensi ditemukan, maka tally dihilangkan. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel ini merupakan pengembangan dari tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari nilai tertentu. Sugiono 2007. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai mata kuliah biostatistik dari 150 mahasiswa. Selanjutnya, frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan frekuensi dari setiap kelas interval, sehingga jumlah frekuensi terakhir jumlahnya sama dengan jumlah data observasi. Untuk contoh tersebut adalah 150. Data tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu penyajian data yang merubah frekuensi menjadi persen. Sugiono 2007. Berikut contoh tabel 6 yang berisi distribusi frekuensi relatif nilai mata kuliah biostatistik 150 mahasiswa. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel yang sama dengan tabel distribusi kumulatif namun dirubah menjadi persentase. Penyajian data menggunakan grafik. Contoh grafik garis. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan untuk suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Penyajian data menggunakan grafik. Contoh grafik batang, yaitu grafik visualisasinya difokuskan pada luas batang. Namun pada umumnya, penyajian data dengan grafik batang yang bervariasi, hanya tinggi batang sekedar lebar batang dibuat sama. Penyajian data menggunakan diagram. Contoh diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran adalah untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Penyajian data menggunakan piktogram. Contoh piktogram. Grafik piktogram adalah diagram yang digambar sesuai dengan objeknya. Misalnya, memperlihatkan jumlah buku dengan menggambar di buku. Penyajian data menggunakan infografik. Contoh infografik. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas. Infografik ini juga merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam media massa setelah desainer dapat mengombinasikan antara informasi dari ranah berita ke perangkat lunak komputer. Syahid 2018. Pengukuran gejala pusat. Disebut pengukuran gejala pusat atau tendensi sentral karena nilai pengukuran gejala pusat mampu memberi gambaran tentang posisi atau letak pusat data atau nilai pengamatan, baik dalam bentuk data terserak maupun yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel frekuensi. Beberapa teknik penjelasan kelompok yang telah diobservasi dengan data kuantitatif setelah dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel dan gambar, dapat juga dijelaskan menggunakan teknik statistik yang disebut mean, median, dan modus. Sugiono 2007. Pengukuran gejala pusat ialah suatu nilai yang dapat mewakili sekelompok hasil pengamatan dan dapat disebut juga dengan rata-rata.
Budianto 2001. Mean, median, dan modus merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kelompok yang berdasarkan atas gejala pusat dari kelompok tersebut. Namun, dari 3 macam teknik tersebut, yang menjadi ukuran gejala pusatnya berbeda-beda. Yang pertama, mean. Mean adalah rata-rata. Ini dapat dengan menggunakan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah terurut. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah data yang sering muncul. Yang pertama, mean. Untuk menghitung mean dari data berkelompok tersebut, maka terlebih dahulu data tersebut disusun menjadi tabel sehingga perhitungannya lebih mudah dilakukan, seperti pada tabel 7. Yang kedua, median. Untuk mempermudah dalam menghitung median dari data berkelompok, maka data yang akan digunakan dibentuk dalam tabel, seperti tabel 8. Yang ketiga adalah modus. Untuk menghitung modus dari data berkelompok, maka diperlukan tabel untuk mempermudah perhitungan juga. Pengukuran variasi kelompok. Untuk mengetahui tingkat variasi kelompok, data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui. Yang pertama, rentang data. Rentang data atau range dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok tersebut. Rumusnya adalah R sama dengan XT kurangi XR, yang dimana R adalah rentang, XT adalah data terbesar dalam kelompok, dan XR adalah data terkecil dalam kelompok. Yang kedua, varian. Varian adalah teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varian juga merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Sugiono 2007. Yang ketiga, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan akar dari varian. Akar varian sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Berikut rumus dari simpangan baku atau standar deviasi. Pengukuran variasi kelompok. Dari nilai 10 orang mahasiswa tersebut, rata-rata atau mean adalah 710 per 10 sama dengan 71. Jadi rata-ratanya adalah 71. Yang pertama, varian data kelompok dari data tersebut adalah S pangkat 2 sama dengan 390 per 10 sama dengan 39. Dan yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi adalah S akar 39 sama dengan 6,2450. Pengukuran variasi kelompok. Yang ketiga, standar deviasi data berkelompok. Berikut daftar rujukan yang kami dapatkan. Terima kasih, bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencontohkan atau mempraktekkan cara membuat grafik garis dan grafik batang dari data alat kontrasepsi dari tahun 2013 sampai tahun 2018, terdiri dari pil KB, kondom, dan KB suntik. Kita langsung saja. Pertama-tama kita blok
data yang sudah ada, terus kita ke insert. Nah, selanjutnya kita pilih chart. Nah kita ke kolom, terus kita pilih yang batangnya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, nah untuk kita bisa mengubah warna-warna pada batang-batangnya ini teman-teman. Di sini saya mau mengubah menjadi warna hijau yang ini. Terus selanjutnya, oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari grafik batang. Setelah ini, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat grafik garisnya teman-teman. Kita lanjut di bawah saja. Oke. Seperti tadi, pertama-tama kita copy data pada ini. Terus kita ke chart. Nah, di sini kita pilih line. Oke, terus ini. Jadi seperti ini. Nah, kita geser yang ini. Oke, grafik garisnya seperti ini teman-teman. Kita bisa mengubah warnanya sesuai kemauan kita. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini merupakan grafik garisnya, dan ini grafik batangnya. Selanjutnya teman-teman, karena grafik batang sama grafik garisnya sudah selesai, sekarang di sini saya akan memberikan contoh cara membuat grafik lingkarannya atau diagram lingkaran. Nah, di sini sudah ada datanya terdiri dari pil, kondom, suntik, iud, dan lain. Nah, pertama kita blok dulu datanya, terus kita ke insert. Setelah itu kita pilih chart. Nah, di sini kita pilih pie atau yang bagian lingkaran. Nah, di sini saya pilih yang ini. Oke, jadi diagram lingkarannya ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya sesuai kemauan kita. Kita bisa mengubah. Nah, di sini saya ubah menjadi warna hijau muda. Ya, ini. Oke. Untuk membedakan bagian-bagiannya kita bisa mengubah warnanya. Di sini kita bisa mengubah menjadi, untuk lainnya itu warna biru. Terus untuk ini kita bisa mengubah menjadi hijau muda untuk iutnya. Terus untuk ininya kita bisa menggunakan warna abu untuk suntikannya. Terus untuk kondomnya kita bisa mengubah jadi warna kuning. Ya, oke. Dan pilnya hijau. Dua. Jadi diagram lingkarannya sudah jadi seperti ini. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tata cara pembuatan grafik histogram dan poligon. Sebelumnya kalian harus mempunyai data seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sudah dijelaskan tadi ya. Namun frekuensinya itu ditulis double di sampingnya begini teman-teman. Jadi langsung saja kita blok dari kelas interval sampai frekuensi yang kedua. Lalu kita ke insert, pilih yang grafik batang ini. Lalu kita ganti namanya dulu menjadi histogram dan poligon. Yang pertama histogram, oke. Dan yang kedua poligon, oke.
Selanjutnya kita atur gapnya dulu, karena yang namanya histogram itu saling berdempetan. Jadi ke format data series, kita nolkan gapnya, lalu kita ke border color, pilih solid line, pilih warna yang gelap agar garisnya terlihat, lalu ke border style, kita ubah menjadi 2,5. Sudah menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita bisa juga mengubah warnanya. Di sini saya pilih warna hijau. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan polygon, kita pilih change chart type. Kita pilih line di sini. Ini untuk line-nya bisa terserah mau pilih yang mana saja. Namun pada kali ini saya memilih yang ini ya teman-teman. Nah, sudah jadi. Namun garisnya tidak kelihatan kan? Jadi kita ulangi ke format data series. Kita ke border color, pilih solid line, pilih warna yang gelap, lalu ke border style, kita ubah menjadi 1,5 saja. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalian bisa memberi judulnya di layout, pilih chart title, pilih yang above chart di atas ya, histogram dan polygon. Selesai. Kalian juga bisa menaruh judul di bawah. Ini tadi kelas interval. Kita ulangi karena tadi ada kesalahan teman-teman. Nah, sekarang sudah jadi ya teman-teman histogram dan poligonnya. Berikut akan saya tampilkan tata cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya sudah saya siapkan 150 data nilai biostatistik mahasiswa Akfar Putra Indonesia Malang. Kita normalkan dulu ya ukurannya. Lalu ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, yaitu salah satunya mempunyai nilai kelas, interval, dan frekuensi. Ini kita buat seperti yang ada di dalam PowerPoint tadi ya teman-teman. Selesai. Lalu selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Kita blok dulu dan kita masukkan rumus untuk mencari frekuensi. Data array di sini adalah 150 data ini. Lalu pencet tombol titik koma dan blok interval kelas yang sebelah sini. Selanjutnya tekan Ctrl Shift dan Enter secara bersamaan. Hasilnya akan seperti ini teman-teman.
Jadi nilai frekuensinya sudah didapat ya. Sekian tata cara dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Terima kasih.